Bumi yang terus menangis. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Assalamualaikum, sahabat satu pesan. Selamat datang di sebuah cerita yang mungkin akan membantu merenung, bahkan mungkin sedikit bergidik. Di balik keindahan alam yang kita nikmati setiap hari, pegunungan hijau, lautan biru, dan langit yang luas, ada sebuah fakta yang jarang kita sadari. 99% dari semua makhluk hidup yang pernah ada di dunia ini yang sudah punah. Bayangkan, dari jutaan spesies yang pernah mengisi planet ini, kita beserta semua hewan dan tumbuhan di sekeliling kita hanyalah sisa 1%. Ini bukanlah sekadar angka. Ini adalah cerminan sejarah panjang kepunahan yang mengerikan. Para ahli memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 8 juta spesies di bumi, dan dari jumlah yang begitu besar itu baru seperempatnya yang berhasil kita catat. Bahkan data ini pun kemungkinan besar kurang akurat karena sulitnya meneliti miliaran bakteri dan makhluk-makhluk super kecil lainnya. Tapi mari kita kembali ke titik awal. Semua ini hanya mewakili 1% dari total kehidupan yang pernah ada. Bukankah itu gila? Ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa mereka semua bisa punah? Sebelum kita masuk ke jawabannya, perlu kalian ketahui bahwa hampir semua kepunahan itu disebabkan oleh 5 peristiwa mematikan yang disebut kepunahan massal. Ini adalah sebuah fenomena yang bukan hanya menghilangkan banyak spesies, tapi juga secara fundamental merombak seluruh ekosistem planet kita. Ibaratnya, ini seperti permainan yang sudah kita mainkan selama ribuan tahun, lalu tiba-tiba di-reset. Karakter-karakter utama menghilang, peta permainan berubah total, dan aturan-aturan lama tidak berlaku lagi. Hanya saja, ini bukan permainan, ini adalah planet bumi. Menurut para ahli, kepunahan massal terjadi ketika setidaknya 3/4 dari seluruh spesies yang ada di bumi punah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tapi untuk planet yang usianya sudah miliaran tahun, waktu singkat itu bisa berarti jutaan tahun bagi kita. Jika kita ibaratkan usia bumi sebagai usia manusia 20 tahun, maka kepunahan massal itu terjadi dalam waktu 4 atau 5 hari. Bayangkan, dalam hitungan hari, anjing, kucing, ayam, buaya, nyamuk, bunga, pohon rumput, dan hampir semua jenis makhluk hidup kita tahu lenyap tanpa sisa. 5 kepunahan massal telah menghapus begitu banyak kehidupan, dan yang lebih mengerikan lagi, kita mungkin sedang berada di ambang kepunahan massal ke-6. Kali ini tidak ada asteroid yang datang dari luar angkasa. Kali ini asteroid itu adalah kita sendiri. Ini bukan hanya sekedar cerita di masa lalu yang kelam, tapi ini adalah peringatan yang nyata dan mendesak untuk masa depan kita, kehidupan kita, dan generasi yang akan datang. Anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya bergantung sepenuhnya pada kesehatan ekosistem bumi. 5 kepunahan massal yang telah terjadi memiliki satu benang merah yang sama, perubahan iklim. Setiap kali terjadi kepunahan massal, selalu ada peristiwa besar yang secara drastis mengubah iklim bumi. Perubahan suhu yang ekstrim, kondisi air dan udara yang mendadak tak layak huni, dan naiknya permukaan laut yang mengancam kehidupan. Apakah kalian merasa tanda-tanda ini tidak asing di telinga? Tentu, karena kita saat ini juga sedang menghadapi krisis iklim yang masif. Para ahli bahkan menyebutkan bahwa kecepatan kepunahan spesies saat ini 100 kali, bahkan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan 5 kepunahan massal sebelumnya. Hanya dalam 50 tahun terakhir, kita sudah kehilangan begitu banyak populasi spesies bertulang belakang di bumi. Saat ini juga puluhan ribu spesies sedang terancam punah. Jika kecepatan ini terus berlanjut, kita bukan hanya berada di ambang kepunahan massal ke-6, tapi juga yang tercepat dalam sejarah. Lalu, apa yang menyebabkan ini semua? Siap-siap terkejut, karena penyebab utamanya adalah kita sendiri. Ya, umat manusia. Perubahan iklim memang proses alami yang sudah terjadi sejak dulu, tapi kali ini kita mempercepatnya menjadi sangat parah. Hampir seluruh aktivitas kita, dari penggunaan kendaraan, pabrik, hingga listrik di rumah, menghasilkan gas rumah kaca.
Gas-gas inilah yang menyebabkan suhu bumi memanas, kutub mencair, cuaca menjadi lebih ekstrim, dan permukaan laut naik. Semua tanda-tanda ini persis sama seperti yang terjadi di masa lalu. Yang sering kita lupakan adalah bagaimana seluruh makhluk hidup di dalam ekosistem ini saling terhubung. Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan penyerbuk, dan ketika mereka mati, kita butuh peran pengurai untuk mengembalikan nutrisi ke alam. Di setiap suap makanan yang kita telan, ada peran tak terhitung dari berbagai spesies. Itu baru makanan, belum lagi peran mereka dalam menjaga udara kita tetap bersih, air kita jernih, tanah kita subur, dan pikiran kita tenang. Keragaman spesies bahkan diteliti bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Kerusakan ekosistem bisa meningkatkan risiko kita terkena wabah atau pandemi. Saat kita terus menambah wilayah liar, kita semakin berisiko bertemu kuman-kuman baru yang bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi ketika satu bagian rusak, bagian lain juga bisa kita runtuh. Bayangkan, ketika kita menebang hutan hujan, habitat rusak dan siklus hujan terganggu. Hutan menjadi kering dan tandus, dan pohon-pohon yang seharusnya menyerap gas rumah kaca berkurang. Akibatnya, perubahan iklim semakin parah, bumi makin panas, dan pola musim berubah. Dampaknya terasa di mana-mana, dari jadwal panen petani yang kacau hingga risiko banjir bandang. Krisis iklim ini mengancam orang-orang paling rentan, termasuk kita di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, kita adalah korban ketidakadilan iklim. Para nelayan di pesisir makin sulit mencari ikan karena cuaca ekstrim. Tempat tinggal kita terancam tenggelam jika permukaan air laut terus naik, dan jutaan orang bisa kehilangan rumah mereka. Ini semua karena kelalaian segelintir orang. Jika kita terus membiarkan aktivitas berlebihan ini berlanjut, kita tidak hanya berada di ambang kepunahan, tapi kita sendiri adalah asteroid yang mengarah ke planet ini. Untuk benar-benar memahami apa yang sedang kita hadapi, mari kita mundur ratusan juta tahun dan melihat lebih dekat 5 kepunahan massal yang sudah terjadi. Kepunahan massal pertama, akhir zaman Ordovisian, sekitar 443 juta tahun lalu. Ini adalah kepunahan paling tua yang kita ketahui. Dulu, hampir semua kehidupan terkonsentrasi di lautan. Kepunahan ini diperkirakan terjadi karena perubahan iklim yang sangat drastis, di mana seluruh bumi tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Daratan dan sebagian lautan tertutup oleh es dalam skala besar, menyebabkan hewan-hewan di perairan dangkal tidak bisa beradaptasi dengan perubahan suhu dan habitat yang ekstrim. Kondisi inilah yang memicu kepunahan besar-besaran yang pertama. Kepunahan massal kedua, akhir zaman Devonian, sekitar 360 juta tahun lalu. Setelah bumi mulai pulih, kepunahan kedua terjadi. Kali ini penyebabnya adalah hal yang mengejutkan, munculnya tanaman darat. Tanaman ini menyerap karbon dioksida secara masif, menurunkan suhu global dan memicu zaman es. Pada saat yang sama, nutrisi yang mengalir dari daratan ke laut memicu ledakan populasi alga. Saat alga-alga ini mati, mereka menyedot oksigen di laut, menyebabkan zona mati di perairan. Tanpa oksigen, sebagian besar kehidupan laut punah. Kepunahan massal ketiga, akhir zaman Permian, sekitar 252 juta tahun lalu. Ini adalah kepunahan terbesar dalam sejarah bumi, sering dijuluki The Great Dane. Sekitar 90% makhluk hidup musnah dalam peristiwa ini. Kepunahan ini dipicu oleh rentan letusan gunung berapi dahsyat yang berlangsung selama ribuan tahun. Letusan ini melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer, menyebabkan hujan asam di seluruh dunia. Suhu bumi memanas secara ekstrim, membuat lautan kekurangan oksigen dan menjadi asam. Kondisi ini membuat kehidupan di darat dan di laut mustahil untuk bertahan. Kepunahan massal keempat, akhir zaman Triasik, sekitar 201 juta tahun lalu. Jutaan tahun setelah kepunahan terbesar, pergeseran benua kembali memicu letusan gunung berapi baru. Selama bertahun-tahun, letusan ini membanjiri atmosfer dengan gas rumah kaca, memicu kepunahan massal lagi yang menyebabkan sebagian besar reptil besar musnah.
Peristiwa ini membuka jalan bagi dinosaurus untuk mendominasi bumi. Kepunahan massal kelima, akhir zaman Cretaceous, sekitar 66 juta tahun lalu. Yang ini mungkin yang paling terkenal. Kali ini alam menggunakan senjata yang berbeda. Sebuah asteroid raksasa dengan lebar sekitar 100 lapangan sepak bola menghantam bumi. Dampaknya menyebabkan awan debu masif yang menutupi matahari, memicu musim dingin nuklir yang menghilangkan sebagian besar kehidupan. Dinosaurus bersama dengan hampir seluruh makhluk hidup lainnya punah. 5 peristiwa, 5 waktu yang berbeda, tapi benang merahnya selalu sama, perubahan iklim. Dan sekarang kita menciptakan krisis iklim terbesar dalam sejarah. Setelah semua cerita mengerikan itu, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Bisakah kita membatalkan kepunahan ini? Jawabannya adalah iya, kita bisa. Tapi kita harus bertindak cepat dan melakukan perubahan besar-besaran. Mari kita lihat contoh yang sudah pernah berhasil. Lapisan ozon. Dulu seluruh dunia gempar karena lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar UV berbahaya berlubang. Para ilmuwan memprediksi lapisan ini akan terkikis habis pada tahun 2050. Namun, dengan gerakan cepat dari para ilmuwan, masyarakat dan pemerintah, negara-negara di dunia menyepakati perjanjian internasional untuk mengurangi produksi zat-zat perusak ozon. Hasilnya, lapisan ozon perlahan membaik dan memprediksi akan pulih sepenuhnya pada tahun 2065. Menjaga keragaman hayati juga memerlukan usaha serupa. Kita semua harus bekerja sama. Ilmuwan, guru, pengusaha, dan kita orang-orang biasa, setiap negara harus melakukan bagiannya. Contohnya, pemerintahan Costa Rica yang berhasil meningkatkan luas hutan mereka hingga 2 kali lipat. Ini menyelamatkan banyak spesies dan menyerap gas rumah kaca. Memang banyak hal yang sudah terlanjur terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Spesies-spesies yang sudah punah adalah karbon dari perburuan dan perusakan habitat yang kita lakukan. Namun, banyak hal yang bisa kita selamatkan. Para penelitian masih mencari cara untuk membangkitkan spesies yang punah. Sementara, kita bisa fokus mencegah kepunahan spesies lainnya. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan, bisakah kita menyelamatkan bumi? Adalah akar dari semua masalah. Anggapan bahwa kita sedang dalam misi raksasa untuk menyelamatkan planet membuat banyak ratusan orang putus asa atau justru menyangkalnya. Satu hal yang pasti, bumi akan baik-baik saja tanpa kita. Setelah kita punah, planet ini akan pulih dan diisi oleh makhluk hidup baru. Justru kita perlu mengubah pola pikir kita. Bukan bumi yang perlu kita selamatkan, melainkan kita sendiri, yaitu umat manusia. Orang tua kita yang mungkin badannya sudah tidak sekuat dulu, kakek nenek di kampung, teman-teman kita, kakak adik kita, dan semua anak-anak yang berhak menjalani hari-hari mereka tanpa takut kelaparan, kepanasan, atau kebanjiran. Mereka berhak melihat warna-warni kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Di tengah kesibukan dan kemajuan peradaban kita sering lupa bahwa kita hanya satu dari jutaan spesies yang tinggal di planet ini. Untuk menyelamatkan umat manusia, kita harus menjaga semua spesies lain. Jika kita hanya diam di tengah habitat yang terus berkurang, polusi yang menebal, dan krisis iklim yang memburuk, kita semua akan punah dengan sendirinya. Mungkin inilah kesempatan terakhir kita untuk memastikan hal itu tidak terjadi keesokan hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.